Saya akan bicara satu kebenaran firman Tuhan yang sangat penting. Ya. Dan kebenaran ini saudara-saudara, kalau saudara benar-benar yakini dan harus diyakini, ya, itu akan mengadakan terobosan dalam hidup Anda. Ya. Akan mengubah hidup Anda dan hidup saya juga. Ya. Saya beri judul adalah Freedom in Christ. 在基督耶稣里的自由. Freedom in Christ, kebebasan, kemerdekaan di dalam Kristus. Saya mau mulai dengan sebuah ayat di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 36. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sungguh-sungguh merdeka. Sekarang kita baca bahasa Mandarinya. 1, 2, 3. Kok tertawa? Belum bisa. 所以天父的儿子若叫你们 ini di sini ada orang Taiwan ini ya. Mari. Hong弟兄来 过来.来这边. Biar dikenal juga. Ini Taiwan asli ini ya. Ya. Kalau anaknya blasteran. Ya, karena istrinya orang Indonesia. 来. 所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。 Haleluya, beri tepuk tangan, 谢谢. Ya, saya kasih tanda merah itu cen, artinya sungguh-sungguh. Jadi kalau Tuhan Yesus katakan, ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri, dia ngomong sungguh-sungguh, benar-benar, maka ya benar-benar. Nggak usah dia mau benar-benar aja sudah pasti benar. Apalagi Tuhan Yesus tekankan, kamu benar-benar merdeka, kamu sungguh-sungguh merdeka. Ya, inilah kemerdekaan yang sejati. Ya, yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Mengapa orang percaya itu perlu dimerdekakan? Next. Ya. Kita perlu dimerdekakan, bukan cuma kita, semua manusia perlu dimerdekakan, karena semua manusia itu adalah di bawah perhambaan dosa. Dulu bangsa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama berapa tahun? Berapa tahun? Wah kene 350 itu enggak main-main, 3,5 abad. Berapa keturunan itu? Ya, dijajah Jepang berapa tahun? 3,5 tahun aja kita sudah mengalami banyak penderitaan. Ini 3,5 abad. Ya. Dan puji Tuhan pada tanggal 16 September tahun 45, besoknya 17. Kok September? 17 Agustus. Ya. 17 Agustus tahun 45, Indonesia merdeka. Itu penjajahan secara politik, penjajahan secara ya termasuk ekonomi juga. Tapi meskipun kita sudah merdeka, tapi manusia itu masih dijajah oleh yang namanya dosa. Karena Tuhan Yesus ngomong apa? Setiap orang yang berbuat dosa, pada hakikatnya dia diperhamba oleh dosa. Dan memang kenyataannya demikian. Dosa itu tidak pernah sekali, mari, tidak. Sudah lihat,
Ya, dosa itu akan jadi 2 kali. Ya, 2 kali akan jadi 4 kali dia. 4 kali akan jadi 8 kali. Dan orang itu bukan tidak tahu, tidak mengerti, tahu, tapi tidak bisa melepaskan diri. Makanya kepada orang muda di sini jangan main-main ya dengan yang namanya narkoba atau apapun juga, itu mengikat, menjajah, memperbudak. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena di dalam Yesus ada kemerdekaan, dan kemerdekaan adalah kemerdekaan yang sejati. Amin. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang Tuhan berikan itu benar-benar kemerdekaan yang sejati. Ya, mengapa saya katakan sejati, nanti kita akan lihat kebenaran ini. Ya, jadi saudara-saudara, berbicara tentang kemerdekaan, next, ada 2 hal yang sebenarnya dimerdekakan oleh Yesus. Dan seringkali kita tidak mengerti hal ini, kita cuma sampai pada hal yang pertama. Ya, jadi Tuhan Yesus itu memerdekakan manusia dari dosa itu mencakup 2 hal. Mencakup 2 hal. Coba perhatikan, karena ini kebenaran ini penting sekali saudara mengerti. Yang pertama, yaitu dosa itu sendiri diampuni oleh Yesus. Ya, jadi dosa itu kayak orang utang. Ya, kalau utang dibayar, lego. Ya toh? Bahagia. Ya, apalagi kalau orang itu terikat utang sampai tidak bisa bayar, sampai didatangi oleh apa namanya? Apa? Kok tiba-tiba lupa. Debt collector, diteleponi, waduh, stres. Tiba-tiba saudara utang sudah dibayar, lego. Nah ini pertama. Yesus membayar hutang dosa, ya, sehingga kita dilepaskan dari yang namanya maut. Karena begitu dosa itu menguasai kita, maka kita dibawa hukum, yang mana hukum maut. Artinya apa? Kita hanya menuju satu arah, dan arah itu adalah maut. Tidak bisa tidak, lambat atau cepat, manusia yang dikuasai dosa, dia akan masuk ke dalam maut, yaitu neraka yang kekal. Tapi ketika kita dibayar lunas dosa kita, maka kita dilepaskan dari hukum maut ini. Apakah titik? Tidak. Perhatikan yang kedua. Ya. Tuhan Yesus juga melepaskan kita dari namanya perbudakan dosa. Perbudakan dosa. Tadi sudah kita lihat, dosa itu ketika dia menguasai manusia, dia tidak sekedar cuma gitu tok, tapi dia akan memperbudak, menjajah, memperhamba. Sehingga kita tidak, seperti yang dikatakan Paulus, kita tidak bisa melakukan yang baik yang kita ingin lakukan. Kita ingin melakukan yang baik, tapi yang keluar yang tidak baik. Kenapa? Apa orang itu tidak ingin melakukan yang baik? Ingin. Coba saudara lihat, oh ya barusan ini kembali saya dapat kesempatan. Ya, melayani di penjara wanita. Saya coba tanya lagi, siapa di sini yang karena kasus narkoba hampir 100% angkat tangan? Saya yakin mereka tidak ingin ada di situ. Tapi itulah tadi perbudakan. Nah, Tuhan Yesus melepaskan kita dari perbudakan. Makanya saya di sini ada 2 belenggu. Tuhan Yesus tidak hanya melepaskan, kalau orang itu dibelenggu, belenggu tangan, belenggu kaki. Bukan cuma belenggu tangan yang dilepas, tapi belenggu kaki masih terikat, tidak. Tapi tangan terlepas, kaki juga terlepas. Saya akan beri ilustrasi ya, ilustrasi supaya saudara mengerti apa yang saya katakan. Ya, saya coba memberikan ilustrasi, mudah-mudahan
ya ilustrasi ini bisa menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Ceritanya ada satu orang, saudara-saudara ya. Orang ini butuh kerjaan, butuh nemen. Ya, tidak ada yang menerima dia. Sampai akhirnya dia ngelamar-lamar diterima oleh satu perusahaan. Wah, dia tentu bersyukur, bukan? Ya, pas butuh diterima. Ketika dimasuki dia baru tahu, waduh, perusahaan itu benar-benar kacau. Ya, kadang dibayar, kadang tidak, ya, dibayar di bawah standar, ya, disuruh lembur nggak dibayar, gaji terus gitu saja, di bawah standar, di bawah UMR, pokoknya, wah, sudah nggak memenuhi syarat lah ya. Tapi dia butuh sekali. Jadi dia ikut. Ya, saudara bisa lihat, karena kebutuhan ya, orang ini punya istri, punya anak, anaknya 12 pisan ya. Ya. Enggak cukup. Enggak cukup lalu gimana kalau enggak cukup? Ya. Kalau enggak cukup berdoa, jangan utang saudara ya. Tapi orang ini cari jalan yang paling gampang. Ya, kalau sekarang zamannya enggak usah utang, gesek kartu kredit, seret. Hati-hati saudara ya. Hati-hati, kartu kredit itu cuma alat untuk membayar, bukan alat untuk utang saudara ya. Ini kartu kredit sini digesek, enggak bisa bayar, gesek yang dua, kan sang bank kan terus namari kartu kredit. Saya selalu peringatkan kepada orang-orang muda, hati-hati dengan kartu kredit. Cukup satu saja, dan itu pun alat pembayaran, bukan alat utang. Nah saudara-saudara, singkat kata, orang ini gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, lubangnya tambah lama, tambah dalam, terakhir dia sudah tidak bisa lagi mengatasi. Saya pernah menjumpai kasus itu. Saya tanya, berapa utangnya? Sekian ratus juta, kaget saya. Loh, nah kamu buat apa uang segitu? Ya enggak ada. Ya cuma karena gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, tambah gede, tambah dalam. Akhirnya orang ini benar-benar terpuruk. Sudah dia kerjanya begitu, dia terpuruk dengan utang yang begitu besar. Dan dia benar-benar stres. Tapi puji Tuhan, ya Tuhan baik. Akhirnya dia kebetulan ketemu teman lama. Teman lamanya kebetulan sudah jadi konglomerat. Omong punya omong, teman lama ini akhirnya tergerak hatinya. Ya, kasihan kepada ini bekas teman permainan. Kamu berapa utangmu? Sekian ratus juta. Oke, nih cek. Langsung ditulis. Bayaran lunas. Kira-kira orang ini gimana saudara? Wuh! Sorry. Nah kalau bayi senang, dia juga senang, cuma dia mengungkapkannya gitu saudara ya, nangis ya. Sebenarnya dia senang sama saya, sama senangnya ya. Mau dibayari utangnya, enak saudara ya. Nah ini, utangnya lunas. Nah sekarang saya mau tanya kepada saudara, apa orang ini sudah beres problemnya? Udah beres belum? Siapa yang bilang sudah? Siapa yang bilang belum? Oh, siapa yang nggak tahu lah, terserah gitu ya, lebih banyak. Beres sebagian, tapi ada sebagian belum beres. Mengapa? Dengan situasinya demikian, dia akan kembali berhutang. Betul? Betul? Tidak akan berapa lama. Orang ini akan utang lagi. Karena tidak cukup kebutuhan. Dia akan mengulang lagi. Bahkan mungkin akan lebih dalam lagi. Itu kalau cuma sampai di poin 1, itulah keadaannya. Tapi puji Tuhan, teman ini adalah teman yang luar biasa.
sahabat ini berkata, mulai sekarang kamu dibayari berapa? Oh sekian, oke. Kamu pamit kepada Tuanmu, kamu kerja sama aku, tak tanggung segala-galanya, istrimu, anakmu 12, sekolahannya tak tanggung, tak kasih uang saku, kamu tak cukupi, lebih dari cukup. Dan nama sahabat ini adalah Yesus Kristus. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Saudara mengerti sekarang yang saya maksud? Jadi Tuhan Yesus bukan cuma menyelesaikan hutang kita, dibayari, tidak. Sekarang Tuhan Yesus menyelesaikan perbudakan kita ini. Tadinya kita adalah hamba dosa. Musa berkata dalam Ulangan, kamu kekurangan segala-galanya. Diperbudak di Mesir itu kekurangan, tidak cukup. Tapi sekarang kita menjadi hambanya Yesus Kristus yang penuh dengan kelimpahan. Jadi ada dua hal yang Tuhan akan lakukan. Pertama, melepaskan kita dari dosa, dari hutang-hutang dosa kita. Dan yang kedua, membebaskan kita dari perhambaan dosa. Makanya kita tidak perlu nurut di dosa lagi. Coba sebelum saya akan berjalan lebih jauh, kita baca Roma pasal 8 ayat 2. Di situ sekarang saudara mengerti apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Tadi saudara kan tidak mengerti tadinya. Saya yakin sudah tidak mengerti karena saya juga pernah tidak mengerti. Ya, kita baca sama-sama ya. Oh, belum muncul. Tidak apa-apa, saya bacakan saja. Roma pasal 8 ayat 2, Roh Kudus yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Mengerti saudara-saudara sekarang? Apa itu hukum dosa, apa itu hukum maut, sudah mengerti. Jadi Tuhan itu tidak hanya membebaskan kita dari utang dosa kita, tapi Dia juga membebaskan kita dari perhambaan dosa. Supaya kita tidak usah lagi nurut kepada dosa. Karena kita diperhamba di bawah dosa. Mau tidak mau orang ini harus nurut kalau dia diperhamba. Tapi sekarang Tuhan cabut dia, lepaskan dia. Sekarang kamu jadi hambaku. Aku beri kamu kelimpahan. Aku beri kamu segala sesuatu lebih dari cukup. Bekerja kepadaku. Sehingga kita tidak usah nurut lagi kepada dosa. Lalu caranya bagaimana? Coba saudara perhatikan. Next. Bagaimana Kristus memerdekakan? Yang pertama, dari hutang dosa. Ya, kita lihat dulu yang pertama. Bagaimana cara Kristus memerdekakan kita, melepaskan kita dari hutang dosa kita? Yaitu Yesus mati untuk kita. Kemarin sudah saya katakan, Yesus harus mencucurkan darah. Walaupun itu tidak sewajarnya orang yang disalib. Harus disiksa dulu kayak gitu. Tapi Yesaya berkata, Bapa memang berkehendak meremukkan dia. Supaya kita dihapus. Karena darah, tanpa darah tidak ada pengampunan. Darah harus dicurahkan. Yesus harus disembelih. Pelan-pelan nyembelinya. Melalui luka-luka yang dia alami. Darah berdarah, darah dicurahkan. Harus, darah itu harus. Karena darah itulah yang membayar hutang kita. Hutang kita dibayar oleh darah Yesus. Sehingga sekarang kita tidak usah lagi membayar hutang itu. Yang sudah dibayari, sudah lunas. Amin. Tidak perlu kita bayar.
Tidak ada yang mau nagih kita. Sudah dibayar lunas. Saudara tidak usah takut ditagih sama debt collector. Sudah dibayar lunas dosa saudara. Ya, kalau debt collector datang, tolak saja, udah lunas. Ya, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat berikut ini. Coba kita baca bersama-sama. Kolose pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. 2, 3. Kamu dahulu mati oleh pelanggaranmu, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi hutang itu sudah lunas, sudah. Disobek saja surat hutangnya, enggak perlu. Ya. Sobek. Sudah lunas kok. Dihapus semua. Sehingga dikatakan kamu tidak bisa didakwa, kamu tidak bisa diseret lagi oleh hukum. Karena kamu sudah tidak berhutang lagi. Itulah yang dikerjakan Yesus Kristus di atas kayu salib. Membenarkan kita. Kita yang berdosa sekarang jadi benar. Karena apa? Dosa kita sudah dihapus. Dihapus oleh darah anak domba Allah. Apa sudah selesai? Belum. Ya? Belum. Tadi sudah kita lihat. Ini baru sebagian. Yang kedua masih akan dilaksanakan oleh Tuhan. Yaitu apa? Melepaskan kita dari perbudakan dosa. Caranya bagaimana? Next. Yaitu sekarang kita yang mati untuk Yesus. Coba tampilkan 2 slide ke atas. Coba saudara perhatikan, tampilkan lagi yang tadi. Mungkin saudara tidak memperhatikan perkataan ini. Yang pertama, Yesus mati untuk kita di atas kayu salib. Untuk membebaskan hutang kita, membayar hutang kita. Tapi yang kedua, untuk membebaskan kita dari perhambaan dosa, dari perbudakan, dari jajahan dosa, maka kita yang mati untuk Yesus, ya sudah mati wis, bebas wis. Ya. Makanya kalau almarhum ada kesalahan selama di dunia, harap dimaafkan. Maksudnya ini ada utang ya ampun nono gitu loh saudara. Ya, ojo ditagih terus. Kalau sudah mati bebas. Makanya Paulus memakai analogi ini dalam Roma pasal 7 tentang suami istri. Selama suami istri masih hidup, ikatan itu tidak bisa hilang. Kecuali salah satu mati, baru dia bebas menikah lagi. Itu analoginya Paulus. Jadi bagaimana sekarang supaya kita bebas dari tuan yang pertama ini? Ya caranya kita harus mati wis. Enak wis. Ini sudah mati bebas kita. Enggak dikejar-kejar lagi. Nah itulah baptisan air, saudara. Ya, makanya kenapa baptisan air itu penting. Kita baru mengadakan baptisan air, tapi kalau saudara mendengar khotbah pagi hari ini saudara tergerak, saudara mau dibaptis, cepat daftar. Kita akan adakan lagi. Baptisan air itulah yang mematikan kita. Coba saya baca Roma pasal 6, ya. Roma pasal 6, sebenarnya Roma pasal 6 ini banyak ayat-ayat yang penting tapi saya tidak baca semua. Saya baca 1 sampai 3 saja, saya cepat ya, sudah tinggal simak saja. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa?
bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat 6 coba, satu ayat lagi. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Luar biasa hikmat Allah, bukan? Ya. Di sini Kristus mati untuk kita. Dan di sini kita yang harus mati untuk Kristus. Klop wis. Satu melepaskan dari dosa, dari hutang dosa, yang satu melepaskan dari perbudakan dosa atau kuasa dosa. Ya, itulah saudara-saudara yang harus kita pahami, kita hayati. Jadi setiap orang percaya kepada Yesus dan yang sudah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa saudara adalah orang yang benar-benar merdeka. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Tidak cukup tepuk tangan. Saudara harus berteriak, wuh, 1, 2, 3. Tepuk tangannya hilang. Sama-sama, 2, 3. Wuh. Itu orang merdeka. Bukan. Itu enggak yakin kalau merdeka, saudara. Enggak yakin kalau utangmu dibayar. Jangan-jangan bohong. Jangan-jangan nanti aku pulang dinteni ambil debt collector. Ya, kita memang harus berteriak, bersorak-sorai. Makanya orang percaya itu harus bersorak-sorai. Karena Tuhan itu benar-benar memberi kebebasan yang sejati. 真正的自由。不是假的自由, bukan bebas-bebasan, kalau ada annya itu palsu katanya. Tapi benar-benar bebas. Ya. Ini rahasia saudara, kalau saudara mau menang terhadap dosa. Sebab saya tahu pergumulan ini akan terus berjalan. Ya, banyak orang Kristen masih jatuh bangun dalam dosa. Ya. Lalu kita menginjak selanjutnya harus bagaimana? Ya, langkah ini penting sebagai wujud daripada kebenaran tadi. Sekarang wujudnya bagaimana? Yang pertama, kita harus ngomong yes. Ayo ikuti saya, yes. Yes. Belum makan pagi soalnya. Saya belum makan pagi tapi semangat nih. Ayo 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Artinya kita menerima kebenaran ini, saudara-saudara. Yes. Percaya kita terima. Jarang kita, mungkin tidak benar kita lakukan. Begitu kita lihat firman Tuhan, yes, ternyata ini kuncinya. Tapi itu yang harus kita lakukan, yes. Roma 6 ayat 11, coba kita lihat ayat ini, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, menganggapnya. Terus, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kamu harus punya anggapan demikian. Dalam ini kata yang sangat penting sebenarnya. Salah satu kata yang penting di Perjanjian Baru. Cuma sayang kata ini ditulis dalam bahasa Greka, yaitu kata logizomai. Tapi Bapak Ibu yang bisa bahasa Inggris, sudah bisa akses di YouTube dan sudah bisa juga akses di Google tentang arti sebenarnya dari logizomai. Kata logizomai ini di dalam Perjanjian Baru dipakai 40 kali, tapi 20 kali dipakai di kitab Roma. Jadi ini penting.
Saya tidak bisa mengartikan secara gamblang 100%, tetapi saya pakai pengertian begini. Logisomai itu saudara adalah to think what he think. He sini huruf besar, Allah. To think what he think, to count what he count, to say what he say. Ini yang dipakai dalam kata memandangnya. Kamu harus logisomai. Artinya kamu harus, pemikiranmu itu harus sesuai dengan pemikiran Allah. Perkataanmu, anggapanmu, pandanganmu itu harus seperti perkataan firman Tuhan, seperti pandangan firman Tuhan, seperti anggapan firman Tuhan, bahwa kamu sudah bebas. Itu artinya. Kamu harus punya pandangan yang demikian. Itu Rasul Paulus. Makanya saya katakan yes. Artinya kita terima kebenaran ini. Itu yang pertama. Saudara dengar kebenaran pagi ini, kebenaran yang luar biasa. Mungkin tidak banyak orang akan bicara tentang hal ini. Saudara harus terima itu dengan yes, sekarang aku mengerti. Aku bukan cuma diampuni dosaku, tapi aku dibebaskan dari dosa. Nah ini. Yes. Yang kedua. Say no. Coba ikuti saya. No. No. No kepada apa? Dosa. Karena dosa, saya beritahu, Belanda itu akan datang lagi. Ya, Belanda tanda kutip ya. Dia akan tidak akan biarkan Indonesia merdeka gitu saja. Dan kenyataannya, setelah Indonesia merdeka, Belanda datang lagi. Firaun itu akan mengejar lagi. Makanya kita harus ngomong no. Dan kita sekarang bisa berkata no, karena kita bukan lagi hambanya dosa. Kalau tadi kita masih diperbudak oleh dosa, nggindoro, ya, nggak bisa ngomong no, nggindoro, walaupun hatinya tidak, tapi nggih. Karena apa? Karena status kita ini budak, jajahan. Tapi setelah Indonesia merdeka, kirim tanam ini, kirim ini ke negeriku. Kita ngomong, no way. Enak ayon. Ya, kita baca ayatnya. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Itu ayat tadi. Mengulang ayat yang tadi. Lagi kita baca dari awal. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Say no. Ketika dosa mau menguasai kita lagi, mau membujuk kita untuk kembali kepada kehidupan yang lama. Simple, sudah ngomong no, beres. Dan dia tidak akan bisa buat apa-apa. Ya, karena kita sekarang bukan jajahan dosa lagi. Kita bukan budaknya dosa. Kita tidak perlu menuruti kemauan dosa. Sudah katakan saja no. Semuanya akan beres. Ya, praktekan ya. Praktekan ya. Saudara yakini kebenaran firman ini dan saudara praktekan itu dalam kehidupan saudara, terutama kalau ada ikatan-ikatan ya. Pagi ini saudara minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni dan Tuhan lepaskan saudara dan saudara katakan kepada dosa itu no way. Dan yang ketiga,
adalah yes, Lord. Kalau tadi yes, kemudian no. Sekarang yang ketiga adalah yes, Lord. Artinya apa? Kita menyerah. Gampang ingatnya. Pertama apa? Yes, bukan yes. Yes, ayo. Pertama ialah? Kedua? Ketiga? Ya Tuhan. Ini sebuah bentuk penyerahan diri. Karena sekarang kita menjadi hambanya Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan kelimpahan, Tuhan yang menyayangi kita, Tuhan yang penuh dengan kemurahan dan belas kasihan. Ya, kita tidak lagi di bawah Tuhan yang kejam, tapi kita di bawah Tuhan yang begitu murah hati. Dan Rasul Paulus ngomong, oke, kalau kamu sudah menyadari, kemurahan itu juga jangan disalahgunakan. Tuhan itu murah. Makanya Rasul Paulus ngomong, jangan disia-siakan. Ya? Yes, Lord. Kita mau pakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Kita mau serahkan anggota-anggota tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Yang sudah mengampuni dosa, melepaskan kita dari hutang dosa, dan melepaskan kita dari perbudakan dosa. Sekarang kita jadi hambanya Tuhan. Ya, setiap orang percaya itu hambanya Tuhan, hamba-hamba kebenaran. Mari kita katakan kepada Tuhan, yes Lord, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Roma 6 ayat 13, 2, 3. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Pemain musik, singer silakan. Sebagai kesimpulan, next. Ya ini, percaya ya, dan akui kebenaran firman Tuhan ini. Maka kebenaran ini akan membebaskan Anda mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya.